Baik, adik-adik semua di mata kuliah kewirausahaan di jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Jakarta ini. Tema kita di hari ini adalah berbicara tentang manajemen keuangan. Apa? Kita akan berbicara tentang manajemen keuangan. Jadi ada dua di situ ya. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah keuangan. Manajemen itu adalah mengelola atau mengatur ya, itu manajemen. Sedangkan keuangan adalah ya keuangan bisnis. Nah, tidak ada dua. Jadi mengelola keuangan bisnis. Ada sekalian rahimahullah. Nah, ini tentu akan menjadi menarik bagi kita bersama untuk melihat karena tidak ada jaminan orang banyak bisnis itu pasti sukses dan tidak ada pula jaminan kemudian orang punya toko banyak itu kemudian sukses. Nah, ternyata kunci keywordnya sederhana. Bagaimana kemudian dia mampu memanage, mengelola keuangan bisnisnya. Ada sekalian rahmatullah. Nah, yang pertama yang kita bicara adalah manajemen keuangan usaha itu dua pada dasarnya. Yang pertama adalah bicara tentang administrasi dan pembukuan. Jadi kita bicara tentang administrasi dan pembukuan. Ada banyak rata-rata pengusaha pemula itu kadang-kadang malas. Malas apa? Malas melakukan administrasi, malas melakukan pembukuan. Dan ini tentu tidak bagus. Kalau ditanya berapa aset Anda, dia nggak tahu karena nggak ada pembukuannya. Lalu berapa apa yang Anda beli di hari ini atau minggu ini, dia tidak tahu. Jadi penting sekali administrasi dan pembukuan. Bukankah Islam mengajarkan pada kita di surat tentang hutang itu kan jelas sekali. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Tulislah, belajarlah menulis. Lalu yang kedua adalah pencatatan transaksi keuangan dan pelaporan. Nah, begitu juga dengan transaksi keuangan. Kadang-kadang kita nggak tahu berapa pendapatan kita, lalu berapa pengeluaran kita. Jadi catat nih ya dari semua nih yang belajar tentang ilmu tentang wirausaha ini. Jadi bukan pada pendapatan pada dasarnya. Saya setuju, sangat setuju bahwa sukses bisnis itu bukan pada pendapatan. Pada apa, Dek? Pada apa kalau begitu? Pada pengelolaan, ya. Jadi sehebat apapun cash flow pendapatanmu. Jadi tapi kalau kemudian pengeluaranmu lebih besar dibandingkan pendapatanmu, tetap aja dia gagal kan kira-kira gitu ya. Jadi selama ini orang kan fokus pada pendapatan, berapa sih jual belinya sih? Berapa sih kamu dapat untung hari ini? Berapa sih barangmu laku? Yes, saya setuju itu. Itu mengantarkan kita kepada berikutnya ya. Tapi ingat ya, apa artinya kalau kemudian Anda dapat uang 1 juta cash flow Anda, tapi kemudian pengeluaran Anda adalah 2 juta. Ya, berarti Anda nolong, capek, dan kemudian habis saja untuk bayar karyawan dan berbagai macamnya. Nah, di sini menjadi sangat penting bahwa keywordnya, kuncinya adalah bagaimana mengelola ya pendapatan yang 1 juta ini dikelola dengan bagus, bagaimana kemudian ya meminimalkan pengeluaran, dan itu pada akhirnya yang kita kenal dengan surplus kan, yaitu untung. Ya, meskipun 100.000 ya kali 30 hari kan sudah 3 juta ya dari sekalian. Jadi kalau konsisten istiqomah. Nah, sama tadi pertanyaannya misalnya ditanyakan tadi kepada kita misalnya oleh Mar'atus Salihah, gimana sih Pak Endra bukankah anak-anak muda ini anak-anak muda yang selalu ingin coba lalu kemudian pembukuannya juga jarang ya. Tapi bagi saya anak-anak muda generasi milenial sekarang sudah hebat karena aplikasinya sudah banyak sekali ya, mudah dan berbagai macamnya, apalagi mereka sudah tidak gaptek teknologi ya. Jadi mudah-mudahan lah. Tapi persoalannya mau atau tidak kira-kira gitu ya. Nah, berikutnya adalah kalau begitu kita harus sepakat ya bahwa kunci sukses bisnis itu bukan pada pendapatan, tapi lebih pada pengelolaan pendapatan, ya. Jadi kalau ente bilang, Anda punya lapak di online banyak loh Pak Hendra, ada 5 lapaknya, lapak ini A, B, C dan bla bla. Tapi kalau pengeluaran ente lebih besar ya sama aja nggak juga kira-kira. Toko juga begitu, toko offline-nya banyak, tapi kalau kemudian pengeluarannya banyak nggak jadi juga. Nah, ada deh sekalian rahmatullah. Lalu manajemen keuangan bisnis. Bagaimana caranya Pak Hendra? Yang pertama adalah memisahkan uang pribadi dan usaha. Nah, di sini yang kadang-kadang ada rasa malas ya memisahkan uang pribadi dan uang usaha. Ya, kalau mau jalan-jalan kadang ngambil uang bisnis, kalau mau belanja uang bisnis barang kadang-kadang ambil uang pribadi. Ada punya pengalaman begitu nggak sih? Banyak kali ya. Jadi gitu ya. Kadang-kadang lagi mau belanja barang nih, ya ambil uang pribadi, ya uang dapur dan berbagai macamnya. Nah giliran mau belanja ke pasar, beli sayuran, ikan dan berbagai macamnya, nah ambil uang bisnis, ya kan campur aduk nggak ketahuan kan cash flow-nya dan berbagai macamnya. Jadi
eh, eh, alangkah baiknya untuk memanage keuangan bisnis itu pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Nah, tergantunglah kira-kira bagaimana caranya. Ada orang dengan cara misalnya dia bikin 2 kenceleng gitu, atau 2 tabungan atau 2 kardus di rumahnya lalu dia masukin di uang pribadi, di uang bisnis kira-kira gitu. Gampang saja lah, bisa dengan berbagai macam cara. Atau dia masukkan bikin 2 rekening kira-kira, rekening satu untuk uang pribadi, rekening satu untuk uang bisnis kira-kira. Lalu yang kedua adalah merencanakan penggunaan uang. Nah, ini penting sekali ya. Eh, karena kuncinya bukan pada pendapatan bagi saya, tapi merencanakan penggunaan uang. Nah, ketika Anda punya apa yang dikatakan tabungan itu? Tabungan itu kan pendapatan dikurangi dengan konsumsi kan? Itu dikatakan dengan tabungan kan? Nah, persoalannya ketika pendapatan dikurangi dengan konsumsi itu menjadi minus, berarti kan dia nggak punya tabungan kan? Jadi pada dasarnya kalau kita belajar tentang ilmu bisnis ya, berawal dari pendapatan lalu kemudian dikonsumsi, konsumsi lalu disimpan untuk jangka pendek. Kalau umpama kita mau umroh, umpama kita mau jalan-jalan itu kan simpan tuh, atau membeli sesuatu yang agak besar. Lalu intinya investasi kan. Nah, jadi kalau kemudian pendapatan kita hanya bisa untuk konsumsi, berarti belum keren. Kalau pendapatan kita hanya bisa untuk simpan, belum keren juga. Tapi kalau pendapatan kita bisa untuk konsumsi, bisa untuk simpan, kalau suatu saat terjadi hal-hal, lalu bisa investasi juga yang senantiasa mengalir, itu baru keren kira-kira gitu ya. Jadi harus paham kira-kira konsumsi, simpan, dan investasi. Apa bedanya sih, Penda? Simpan dan investasi beda lah. Simpan itu kan untuk berjaga-jaga jangka pendek ya, kalau investasi itu kan jangka panjang kira-kira gitu ya. Nah, lalu kemudian membuat buku catatan keuangan. Ya buatlah, sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang dengan gratis dan berbagai macamnya. Lalu memutar arus kas lebih cepat. Nah, ini selalu saya katakan memutar arus kas lebih cepat ya. Air yang sehat itu air apa, Dek, sekalian? Air mengalir kan? Nah, ekonomi yang sehat itu ekonomi mengalir. Kalau bahasa keuangannya namanya apa, Dek? Masih ingat apa namanya? Apa bahasanya kalau dalam ilmu keuangan, manajemen keuangan? Cash flow. Ya, cash flow. Flow itu mengalir ya. Jadi cash flow-nya mengalir terus ya. Nah, jadi cepat gitu. Meskipun untungnya 1.000, tapi kalau cash flow-nya 1.000 kali satu hari, dia sudah dapat 1 juta loh, Dek. Ya. Jadi jangan lihat untungnya, tapi lihat cash flow-nya. Jadi lalu buat apa juga ente satu hari misalnya laku lalu untungnya ente 10.000 tapi cuma satu, lebih bagus mana kira-kira dari sisi cash flow? Bagus yang 1.000. Tapi kan capek, Pendra. Aku nggak mau. Ya kalau nggak mau, gak usah dagang. Ya capek. Dagang itu kan ya capek, gitu kan. Letih. Tapi nikmatnya apa? Ketika mendapatkannya, ya. Jadi nggak ada. Semua aktivitas semuanya pasti akan menemukan keletihan, kecapean, dan berbagai macamnya. Tapi kalau kemudian kita niatkan mencari nafkah, ibadah, nah di situ menebar manfaat, maka di situ ada rasa senang, bangga, bisa menjadi jalan jembatan bagi menolong orang dan berbagai macamnya, ya. Jadi cash flow. Jadi orientasinya bukan pada pendapatan tapi pada cash flow, perputaran. Jadi air yang sehat, air mengalir. Ekonomi yang sehat, ekonomi mengalir. Kenapa air yang tidak mengalir tidak sehat, Pendra? Iya, jadi butek dia, jadi punya nyamuk, penyakit dan berbagai macamnya. Gitu juga dengan ekonomi. Nah, lalu kemudian menghitung keuntungan dengan benar, ya. Nah, ini menjadi oke, memutar arus kas lebih cepat. Yang keenam ya, mengawasi harta, hutang dan modal. Nah, ini menjadi penting. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu ya berapa harta kita, berapa aset kita, lalu berapa hutang kita, lalu berapa modal kita. Lalu kalau ketika kita nggak tahu, pertanyaan sederhana, lalu bagaimana kita mengelolanya? Bingung kan? Ya kan? Ketika ditanya berapa asetmu, nggak tahu. Berapa omsetmu, nggak tahu. Berapa hutangmu, nggak tahu. Kalau nggak tahu, gimana caranya mengelolanya? Ya, mengelola itu kalau kita tahu berapa aset kita, berapa omset kita, berapa hutang kita, baru dikelola dia kira-kira gitu kan. Sama ini banyak sekali yang terjadi hari-hari begitu. Lalu kemudian menyisihkan keuntungan untuk pengembangan. Nah, ini menjadi penting. Ya, itu namanya tadi investasi lah kira-kira ya. Untuk pengembangan diambillah berapa persen kira-kira ya menabung tuh di awal loh. Saya nggak sepakat kalau kemudian menabung tuh di akhir. Kadang-kadang orang bisa menabung tuh kalau pendapatan dikurangi konsumsi. Nah, kalau setelah konsumsi menabung nggak ketemu dia, ya sampai kapanpun nggak ketemu. Karena akan habis terus kan. Maka biasakan menabung tuh di awal, diambil sisihkan 10% atau berapa, lalu kemudian ya dengan tabungan itu mungkin untuk nambah ruko baru, untuk kemudian nambah toko baru, untuk nambah
pertambahan dan berbagai macamnya. Baik adik-adik semua. Nah, kemudian bagaimana sih di dalam manajemen keuangan setidaknya ada macam-macam cara orang ya adik-adik sekalian. Nah, kita akan gunakan kira-kira dengan sistem manajemen keuangan sistem potong di depan. Ya. Apa dek? Sistem potong di depan. Nah, apa yang dikatakan dengan sistem potong di depan ini? Ya. Jadi ada bisa lihat ini. Sistem potong di depan ini adalah ada beberapa rumah makan yang sudah punya perhitungan rata-rata profitnya per hari adalah berapa dek? 20% dari total omset. Berapa tadi? 20%. Ya. 20% dari total omset. Kalau 1 juta 20% ini berapa tuh ya? 200.000. Kalau 2 juta berapa ya? 400.000. Gampang kan? Persentase itu gampang kan? Nah, lalu kemudian ya, jadi tiap tutup buku harian langsung menyisihkan 20%. Sisa berapa? 80%. Nah, jadi kalau 1 juta sisa 80% berarti masih ada 800.000. Nah, diputar terus untuk modal bahan baku. Jadi dia sudah ngambil duluan tuh. Ya, tutup buku hari ini, toko malam hari ya gitu, ambil tuh 20%-nya. Ya. Gimana Pak Hendra? Kadang-kadang ngerepot juga kan? Gimana kalau hari ini dapatnya sedikit? Ya udah, ambilnya 20% kan. Kita tidak mengambil dari berapa jumlahnya kan, tergantung persentasenya kan. Nah, misalnya tanggal 1 omsetnya 2 juta. Maka 20% kali 2 juta 400.000 ya kan. Tanggal 2 omsetnya naik tuh 2,5 juta. Berarti 20% juga diambil. 2 kali 2.500.000 berarti 500.000 kan, lebih naik dong. Lalu tanggal 3 omsetnya 2,3. Namanya rezeki kan nggak tentu kan. Jangan matok rezeki sama terus kan, tergantung Allahnya kan kira-kira gitu. Nah, berarti 460. Nah, begitu seterusnya. Nah, uang yang terkumpul itulah profit dalam 1 bulan. Jadi kalau untuk melihat berapa sih keuntungan saya Pak Indra di 1 bulan itu, dilihatlah berapa uang yang terkumpul tadi. Caranya gimana tadi, Dek? Potong di depan, ya, potong di awal. Kapan? Ketika ngumpulin duit 1 hari itu di malam harinya, ya. Kalau ada Dek bisnis online gimana Pak Indra? Ya tinggal gampang saja kan. Nah, sekarang ada juga aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita gitu. Oke ya. Lalu kemudian yang kedua yaitu sistem modal tetap. Nah, jadi yang kedua ini adalah sistem modal tetap. Gimana caranya Pak Hendra sistem modal tetap ini? Nah, kita lihat ya, sistem modal tetap ini contohnya begini. Ada rumah makan yang sejak awal bulan sudah menetapkan modal uang senilai 1 kali omset ditahan. 1 kali omset ditahan. Misalnya pemilik ingin omset hariannya 4 juta rupiah. Maka di awal bulan sudah dia siapkan dana sebesar itu untuk perputaran modal bahan baku dengan catatan dana itu tidak bisa diambil. Jadi 4 juta nggak bisa diambil. Ya. Jadi di saat omset masuk di hari berikutnya, masuk 5 juta rupiah, maka 5 juta dikurangi 4 juta modal tetap, maka 1 juta ditabung. Begitu seterusnya. Nyambung sampai sana? Gampang ya? Kalau yang pertama tadi apa tadi? Kita langsung ambil 20%, tapi kalau yang kedua ini caranya apa, Dek? Kalau dia melebihi omset, melebihi misalnya modal tetap kita, nah itulah keuntungan. Yang repotnya adalah gimana Pak Enda kalau rezekinya hari ini di bawah modal kita. Nah, itu resiko namanya bisnis kan. Namanya bisnis itu ada resiko untung, rugi, dan impas kan. Ya, kita berharap masih ada hari esok, masih ada Allah yang kasih rezeki dan berbagai macamnya. Jadi don't be worry, jangan takut ya. Selama masih punya Allah, karena yang hebat itu bukan kitanya, Mak. Yang hebat itu Allahnya. Yang ngasih rezeki itu Allah kok, bukan kita kok. Ya, jadi sama postingan saya kemarin, misalnya saya mengatakan bahwa bisnis bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru, kira-kira gitu kan. Dan rezeki nggak bakalan tertukar dan berbagai macamnya. Ada deh sekalian rahmatullah. Nah, rumusnya lah total sisa modal tetap dikurangi gaji karyawan, tabungan sewa tempat. Nah, itulah namanya profit bersih. Ada deh sekalian rahmatullah. Lalu yang berikutnya, yang terakhir nih, yang terakhir adalah sistem putar terus. Nah, sistem putar terus. Ini yang tadi mungkin yang di awal tadi pemakalah juga sudah menjelaskan bagi saya. Sistem putar terus. Gimana caranya Pak Endra? Sistem putar terus ini contohnya adalah gini. Ada warung makan, modal bahan bakunya 1,5 juta rupiah. Omsetnya 3 juta rupiah per hari. Ya. Nah, rata-rata marginnya bisa 100%. Maka yang harus dilakukanlah omset dikumpulkan dalam satu rekening, selalu menyisihkan uang minimal 50% dari omset untuk beli bahan baku. Jika omsetnya naik, maka dinaikkan biaya belanjanya. Putar terus sampai di akhir bulan.
Untuk melihat profit dalam 1 bulan, rumusnya adalah sisa uang di rekening omset, biasanya biaya dikurangi biaya operasional, lain tabungan, sewa tempat, dan gaji karyawan, profit bersih dalam sebulan. Jadi ini dapat uang terus, dapat putar terus, putar terus. Ini tadi yang ditanyakan yang di awal tadi ya, mungkin ditanyakan oleh Eviza tadi ya, kira-kira gitu. Jadi ada 3. Kira-kira adik-adik pilih yang mana ya kira-kira ya? Yang mana di antara 3 ini? Dalam bisnis adik-adik sehari-hari, pedagang nih kira-kira mana di antara 3 konsep ini? Sistem putar terus, atau modal tetap, atau sistem potong depan? Lebih enak mana sih? Potong depan. Ya, saya lebih suka pada sistem potong depan, karena nggak ribet kira-kira gitu ya. Jadi yang paling gampang bagi Pak Indra memang sistem potong depan kira-kira. Jadi kita sudah bikin prosentase. Nah rata-rata kan untung itu kan juga kita pakai prosentase kan kira-kira. Berapa keuntungan itu kan pakai prosentase. Jadi ya menurut Pak Indra ada plus dan minusnya semuanya ya. Suka-suka ada adik semualah kira-kira gitu kan. Nyamannya di mana kira-kira di antara 3 itu. Yang paling penting harus ada pembukuan, manajemen keuangan dan berbagai macamnya. Nah, Pak Indra pikir itu ya adik-adik sekalian dan mudah-mudahan bermanfaatlah bagi adik-adik sekalian, terutama untuk kemudian membuat pembukuan. Jadi catat tadi ya bahwa apa tadi kata Pak Indra tadi, bahwa sukses bisnis itu tidak ditentukan oleh pendapatan ya, tapi sukses bisnis itu ditentukan oleh apa? Ayo. Pengelolaan. Jadi jangan bangga dulu tokonya laris manis Tanjung Katung, tapi kalau kemudian pengeluarannya lebih besar, berarti itu namanya bukan untung, itu namanya tekor ya. Jadi makanya orang tua-tua kita dulu apa pesannya kepada kita? Berhemat ya, berhemat dia bilang kan. Kenapa? Menabung kata orang tua-tua kita dulu kan. Kenapa? Menabung itu selagi ada. Kalau nggak ada apa yang hendak ditabung kata orang-orang Melayu kira-kira gitu ya. Jadi menabung itu selagi ada. Kalau nggak ada apa yang hendak kita tabung? Nggak punya duit lagi kira-kira gitu ya. Nah, jadi biasakanlah menabung tadi, ya kan? Jadi 1.000 anak tangga itu diawali oleh anak tangga pertama. Uang miliaran itu diawali uang 1.000 ya, uang 2.000 yang kita anggap sepele, ke toilet kira-kira gitu, tapi pada akhirnya dia small is beautiful. Yang kecil itu menjadi indah kalau dikumpulkan. 1.000 kali 1.000 uang sejuta, men, kira-kira gitu. Oke ya, thank you ya. Saya pikir itu kita akan diskusikan. Tinggal adik-adik nanti menerapkan mana kira-kira yang lebih nyaman. Bagi Penda bisa semuanya kira-kira. Thank you. Silakan diskusi dengan pemakalan lagi.